Pas saya lirik ke belakang, nggak tahu ada orang seperti buta, jangkung gede Mang, bawa karung begini. "Kalau saya bisa nginep di rumah kamu, disediakan tempat buat saya, nih buat kamu. Terus mau tambah, nih ada lagi, itu uang penuh sekarung tuh." Dia menyarankan kalau garam krosok dicampur air katanya, terus dibanjurin keliling, lapak tersebut katanya. Nah kalau bumbu dicampurin ke bumbu martabak. Benar saja Mang di situ tuh yang beli tuh nambah. Dengan secepat itu bisa kaya, tiba-tiba, anak itu kok jadi panjang ininya, jadi rame kan. Saya dituduh oleh masyarakat nyupang gitu tuh. Saya kan nggak terima, saya ceritain semuanya. Dulu saya ingin usaha maju, saya tirakat di Tajuk Keramat ke situ. Waktu tirakat di Masjid Keramat ya, Musola Keramat itu, memang Pak Koko minta apa sih? Menjalani suatu usaha dagang tak bisa lepas dari adanya pengaruh goib. Ini seperti sudah menjadi budaya. Demi membuat usaha laris manis, sebuah pengelarisan yang dikenal dengan pesugihan buto ijo pun dilakukan dan berhasil memajukan usaha Pak Koko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Malam Mencekam, apa kabar? Mudah-mudahan sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Mang Ai dan tim hari ini berkunjung kembali untuk mengantarkan kisah yang baru. Narasumber kita hari ini namanya Pak Koko. Apa kabar Pak Koko? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak Koko ya? Ya. Pak Koko ini boleh tahu nggak usianya berapa nih? Saya sekarang usia 60 tahun, 60 tahun tapi 60 tahun. masih jag-jag begini ya? Jag-jag tapi udah ubanan gitu. Ubanan, sama kayak saya. Cuman kalau Pak Koko lebih tua gitu ya. Ubannya sama. Pak Koko aktivitas apa nih? Keseharian saya pengawas proyek perumahan, Masih sekarang ya? iya di daerah Cirebon Timur. Cirebon Timur. Berapa unit nih yang dibangun? Sekarang sedang dibangun cuman 11 unit. 11 unit. Kalau kita beli ada diskon nggak nih? Pasti ada, Pasti ada ya. pasti ada. Untuk ada diskon ya? Iya. Oke. Nah Pak Koko ini punya kisah waktu Krismon ya? Iya. Krisis moneter tahun 98. Betul. Jadi ekonomi anjlok lah ya, terpuruk begitu. ya, lagi terpuruk. Ancur-ancuran, Masa sulit masa sulit. Terus memutuskan untuk melakukan melakukan pesugihan. bukan. Jadi ini semacam melakukan tirakat. Tirakat. Tirakat di suatu musola keramat lah, Tajuk Keramat di kampung gitu. Ini Pak Koko sadar melakukan itu? Sadar, Memang niat begitu ya? diniatin. Apa yang didapat tuh nantinya? Ya alhamdulillah ada manfaatnya sehingga jualan itu Jadi laris. menjadi laku. Oke, tahan di situ Pak Koko. Nanti kisah lengkapnya kita nonton bersama. Oke sobat, malam mencekam semakin malam semakin mencekam. Inilah Pak Koko. Jadi begini Mang Aye, ketika itu tahun 98 kebetulan saya terkena imbas dari PHK dikarenakan terjadi krisis moneter lah, semua juga tahu gitu. Banyak perusahaan yang tutup, maka saya pada waktu itu terkena PHK gitu. Saya bekerja di sana selama 7 tahun, kena PHK 98, pulang ke kampung dengan istri. Kerjaan saya dari Indramayu pulang ke Majalengka gitu. Itu pada waktu itu bulan 3, setelah bulan 10, saya kan tidak bekerja di kampung, cuma membantu orang tua begitu. Waktu itu usahanya apa Pak Koko? Oh waktu di Waktu perusahaan, Krismon itu? di pabrik keramik. Di pabrik Di keramik ya? pabrik keramik di daerah Losarang. Nah, karena kondisi seperti itu, setelah 6 bulan di rumah dengan sisa uang pesangon tinggal udah agak menipis, saya harus persiapan punya usaha karena saya punya anak yang harus biayai gitu. Juga punya ya biaya keluarga gitu.
Maka saya memutuskan tukar pendapat dengan istri gitu. Kata istri itu, ya Pak, masa kita begini aja ikut orang tua aja, ngebantu orang tua. Kan perlu untuk kedepannya gitu biaya anak-anak. Carilah informasi gitu kata istri itu. Maka saya kan tanya-tanya, ketemu temen. Kebetulan ketemu dengan temen yang namanya Tarya, Mang E. Ya oke, kalau mau ikut ke Sumatera, tapi kan saya usahanya kan kredit barang yang dibayar setiap minggu sekali. Aduh, saya nggak punya pengalaman itu. Besok pengalamannya apa? Saya pernah jualan martabak ikut sebelum dulu kerja, masih hafal cara-cara membuat martabak. Ya udah, kebetulan di sana banyak orang Jawa yang senang martabak. Memang di sana tuh ada kampung Jawa juga. Maka saya memutuskan dengan istri ke Sumatera, ke daerah Lampung dengan membawa uang sisa yang masih tersisa bekas itu apa namanya, pesangon lah gitu. Kesanalah, di sana persiapan belanja alat-alat dan kebetulan ada yang menjual gerobak itu, gotrok dorongan bekas somai, katanya nggak dilanjutin. Saya permak untuk jualan martabak. Mulai dari situ jualan martabak karena belum ada saingan, laku keras martabak saya tuh Mang E ceritanya. Sampai saya melayani 60 cetakan adonan gitu martabak. Harga martabak itu pada tahun segitu itu 11.000 satu loyang, satu cetakan tuh. Sampai, dikali 60 ya? Ya, kali 60 loyang. Seharinya? Bahkan lebih, sampai 70 sehari itu. Belum ada, kebetulan banyak yang senang gitu. Lama kelamaan, kira-kira di tempat keramaian sebelah gitu, ada yang jual martabak juga, satu. Sudah 3 bulan tuh, sudah sekitar 5 bulan ada lagi yang jualan gitu. Nah mungkin ya entah kenapa jualan saya itu menurun. Singkat kata sampai menjual saya hasil jualan sampai titik terakhir itu 20.000, 22.000 melayani cuma 2 loyang, 2 adonan Mang E. Nah kan modal juga kan nggak nutup, banyak adonan yang kebuang. Jadi boro-boro untung malah rugi saya. Saya termenung aja. Kata istri saya juga sampai bingung, kok jadi begini, dulu mah ramai Pak ya. Iya. Ya jangan menyerah dulu lah, saran daripada istri itu. Ya dilanjut. Nah suatu hari ada orang minta dilayani beli martabak ceritanya, duduk. Tanya ke saya, Pak dari mana? Dari Jawa Barat, daerah Cirebonnya mana? Majalengka. Oh jualan sudah lama, ya 6 bulan lah, 6 bulan jalan gitu. Gimana ramai enggak katanya. Ya kadang yang ramai jualan, kadang ramai, kadang sepi, saya nutup-nutupi aja. Oh iya. Dia pulang, beli. Keesokan harinya dia ngelarisin lagi yang pertama beli. Benar Pak, kadang ramai kadang sepi, kelihatannya Bapak setiap saya lewat nggak ada yang, jarang yang beli Pak ya. Kan dulu mah rame katanya. Sebetulnya begitu Pak, saya juga aneh kok jadi saya jualan satu sepi katanya. Ya udah kalau gitu, kalau ada waktu atau libur lah sehari, datanglah ke rumah saya kata dia tuh. Saya sengaja Pak besoknya tuh penasaran, meliburkan diri gitu. Berkunjunglah ke rumah Bapak itu. Begitu saya berkunjung, masuk, assalamualaikum, ketuk pintu. Kebetulan di rumah itu ada tamu. Jadi itu kan curiga, oh ini jangan-jangan orang pinter gitu, paranormal. Pak Haji Kohar namanya tuh. Pak Haji Kohar. Nah, udah tamu pulang, baru saya diterima ngobrol. Udah ngobrol-ngobrol, tahu maksud tujuannya karena udah ngobrol di tempat lapak martabak. Dia masuk dulu ke ruangan. Pulang dari ruangan, nah dia membawa kayak bumbu-bumbu racikan kayak terbuat dari rempah-rempah gitu. Dan dikasih seplastik kantong kresek garam krosok. Dia menyarankan kalau garam krosok dicampur air katanya
terus dibanjurin keliling lapak tersebut katanya. Nah kalau bumbu dicampurin ke bumbu martabak. Gitu. Nah lama kemudian saya pamit, Mang pamit, besoknya jualan, apa yang diperintahkan atau disarankan oleh dia saya laksanakan. Udah selesai dibanjurin sekeliling lapak. Terus bumbu yang dari dia dicampurin dengan bumbu martabak kayak yang manis-manis kayak gula kacang-kacangan gitu udah. Benar saja Mang di situ tuh yang beli tuh nambah. Tapi nambahnya itu tidak seperti dulu waktu pertama saya datang. Palingnya 30 loyang tapi cukup buat makan gitu, bayar kontrakan pada itu tuh ya. Nah udah gitu tuh berjalan 2 bulan. Kok nggak nambah-nambah ya, cukup buat belanja, buat makan, cuman buat itu kontrakan ya. Jadi saya tuh jenuh Mang Lah kalau gini-gini mah pulang aja yuk ke kampung aja lah nyari usaha yang lain mendingan di kampung kita. Daripada jauh-jauh di Sumatera masih begini-gini aja gitu. Memutuskan saya pulang dengan istri itu. Pulang lah. Alat-alat masih di situ di tempat kontrakan. Saya pamit ke yang punya kontrakan. Bu, saya pamit dulu, mau pulang dulu. Sewaktu-waktu kesini lagi, nitip nih barang-barang saya. Gitu. Maka saya pulang. Nah, di sana tuh kejadiannya seperti waktu saya di PHK waktu nganggur lagi, makanya membantu-bantu orang tua aja di sana tuh. Makan dari orang tua, ya paling ngebantuin ke sawah saya tuh Mang di kampung tuh, cuman gitu-gitu aja. Nah itu tuh sudah tahun 99, ya hampir 2000 lah, 99 akhir. Nah setelah itu saya ditanya sama orang tua, kok nggak ke Sumatera lagi? Saya ceritain bahwa di Sumatera tuh jualannya tuh ya cuman buat makan aja. Kata orang tua ya udah aja makan mah di sini, kumpul juga makanlah di sini gitu. Kata orang tua. Cuman ya kamu tuh ya harus karena masih muda harus punya penghasilan kata orang tua. Karena kasihan sama anak, makanya orang tua menasihati, cobalah usaha modal sedikit mungkin ada di bapak katanya. Entah ngejual padi, entah ngejual pohon kelapa lah di itu atau kelapanya atau pohon bambu gitu di kebun gitu untuk modal kamu. Jadi semangat lah saya tuh karena ada dukungan dari orang tua untuk nyari-nyari informasi. Nah ngobrol sana ngobrol sini gitu sambil biasa ngopi lah di rumah teman-teman gitu waktu SD kan di kampung Mamang Aya. Ketemu yang nama Asep saya tuh. Kapan pulang dari Sumatera katanya. Wah di sini aja udah beberapa minggu katanya. Gak diterusin jualan di sana ya enggak lah keadaannya kondisi seperti itu. Ya udah gini aja kalau kamu masih tetap ada semangat usaha. Biar ada kemajuan lah usahanya. Yuk kita ke sana aja. Kamu di sana tirakat sambil dikir katanya. Di musola keramat orang sini juga udah pada tahu. Bahkan yang dari luar daerah juga banyak yang datang katanya. Musola keramat, tajuk kalau di. Masih dipakai musolanya? Dipakai sholat keramat. Jadi banyak yang suka di sana berdoa gitu kalau malam gitu. Bahkan ada orang lain sampai berhari-hari di situ Mang Kenapa itu disebut masjid keramat? Karena itu kalau di kampung kalau yang ada pohon gede gitu tuh ya. Nah, tiba-tiba itu dari walaupun tidak ada masjid aja, musola aja kalau banyak pohon gede itu disebutnya tempat keramat gitu. Kebetulan di situ ada musola sama dengan menyediakan tempat buat orang berkunjung ke tempat keramat. Jadi di musola lah gitu. Padahal yang keramatnya mah bukan tajuk tapi tempat di sekitarnya gitu. Cuman kebetulan ada musola di situ. Dari rumah istri saya mah sekitar 1,5 kilo dari rumah istri saya. Nah, kan saya dengan mertua lah, orang tuanya kan mertua itu tuh. Orang tua istri. Maka dimulailah ke sana saya tuh. Di sana itu memang gak ada juru kunci atau petunjuk apa gitu. Tapi kebanyakan orang di sana 41 hari katanya kalau untuk berhasil tuh gitu.
tiap malam gitu. Sehabis maghrib lah. Jadi maghrib di sana, isya di sana, sampai subuh gitu. Dimulai malam pertama Mang Esa itu. Malam pertama pulang subuh, kedua pulang subuh, ketiga, keempat, sampai malam ke-11 baru jam 2 malam, jam 2 pagi gitu. Terasa badan tuh panas Mang Esa. Jadi kayak ada kekuatan gaib lah gitu ya. Jadi saya tuh memutuskan pulang Mang waktu itu tuh. Karena agak takut gitu, jadi takut lah kalau anak kecil mah takut gitu ya, gak kuat. Pulanglah saya tuh jam 2 tuh. Pulang, kan di depan si musola keramat itu kan ada pohon-pohon gede. Ada pohon seperti pohon beringin gitu ya, masih zaman dulu itu. Waktu 99 akhir. Pohon kepuh gitu ya. Begitu lagi jalan, ada yang loncat kucing. Udah saya takut, merinding bulu kuduk. Kaget saya tuh, cileng ke depan saya tuh. Apa kucing? Kucing. Kamu bikin saya kaget aja. Gak tahu tuh, gede. Jadi macan Mang itu kucing. Ya tambah takut saya tuh. Wah pergi aja ditinggalin sama saya tuh. Jalan ceritanya, udah pulang ke rumah. Pintu dibuka sama istri saya. Kok Pak biasanya habis subuh pulang? Kok sekarang jam segini udah pulang? Iya, ada yang mengganggu saya tuh. Ya jadi ceritain kejadian di musola keramat itu. Pulangnya diganggu sama macan diceritain. Ya udah, itu godaan Pak katanya. Itu godaan, harus kuat Bapak tuh. Besok kesana lagi katanya. Jadi besok malam ke-12 kesana lagi Mang Esa tuh. Udah kesana lagi. Di malam ke-12 saya datang setelah maghrib, sholat maghrib itu saya datang, sholat di rumah dulu. Jadi setelah sholat saya datang ke situ. Tiba-tiba ada orang yang tujuan seperti saya gitu. Jadi bukan saya sendiri, akhirnya berdua saya tuh di situ. Nah, saya kenalan di situ. Dari mana? Oh saya jauh. Dari daerah Cirebon, kata Cirebon Utara katanya. Ya kesinilah katanya, tahu dari orang suruh kesini. Saya mau bertani Pak katanya, ya ingin usaha tani saya maju gitulah. Tidak kena serangan penyakit padinya, apa ingin lancar lah, dilancarkan segalanya. Maka saya kesini, itu juga ya ada petunjuk dari teman. Temannya wilayah sinilah katanya. Oh ya saya kenalan, namanya Ripai. Saya Koko, ya udah gitu. Ya akhirnya kan sama-sama meminta, berzikir lah, sama-sama ingin maju usaha itu juga. Sama jam 2 pagi itu tuh. Saya lagi sila begini, saya sambil wirid. Ya ada wirid membaca tasbih, takbir, tahlil gitu. Sebisa-bisa aja gitu. Nah. Udah sambil sila, terasa tuh, wah angin tuh gede. Suara si atap tuh, kayak mau rubuh gitu. Sambil merem tuh, wah berisik gitu. Begitu saya membuka mata, tidak terjadi apa-apa gitu. Nah saya kaget sambil takut lagi, gak kuat lagi. Waduh ini cobaan apa lagi, kata saya tuh ya. Jadi saya pulang lagi malam ke-12 tuh. Takut terjadi apa-apa gitu ya. Saya tuh ke badan masih sayang perasaan tuh. Padahal ya ini godaan mungkin, tapi gak kuat. Jiwa tuh Mang Dia nanya, Pak kenapa pulang? Oh saya terasa ini mau rubuh kata saya tuh. Enggak, sama biasa aja kata dia tuh. Tapi kan bagi saya makan seperti ini, tajuk mau rubuh sekali, kentengnya pada goyang, pada jatuh. Tapi sama biasa aja, tapi tetap aja saya pulang gitu. Nah pulanglah ceritanya. Begitu pulang, ada yang ganggu lagi, itu kucing itu lagi Mang Cileng lagi. Sama gede jadi macan lagi. Saya lewati, yang kemarin lagi kata saya tuh. Jalan. Itu kalau kemarin kan jalan tuh jelek seperti biasanya. Begitu saya keluar dari daerah yang banyak pohon gede-gede itu, dari Masjid Keramat itu, musola Keramat itu, kok jalan jadi bagus kayak taman. Kok jadi begini, jalan itu kan biasa jelek. Jalan aja nggak dihiraukan sama saya itu. Jalan.
Terus aja. Kira-kira udah 500 meter kan dari Musyawarah Keramat ke rumah saya kan 1,5 km. Udah jalan 500 meter, dari belakang dipanggil-panggil, suara istri. Saya nengok. Nah, si perempuan yang 2 orang itu manggil saya salah satunya. Nah, udah manggil saya, kamu mau kemana katanya. Saya nengok, saya mau pulang. Sambil kaget saya tuh, ada perempuan tapi pakaiannya nggak umum gitu. Kayak pakaian zaman putri-putri kerajaan gitu. Pakai kebaya, pakai samping gitu. Cantik mereka tuh. Cuman pakaiannya kok kayak zaman dulu gitu ya. Nah, kamu kan mau kaya ya katanya. Ya siapa yang tidak mau kalau kaya. Nah, ya udah, mau nggak nikah dengan saya? Tapi saya sadar situ Mang ini pakaiannya kayak begini tidak umum dengan lain. Jangan-jangan ini makhluk halus, Jaden gitu. Dalam hati tetap saya sadar Mang waduh, jangan-jangan kalau saya nikah dengan dia jadi orai kata saya tuh. Dari ular gitu ya. Wah enggak lah kata saya tuh. Satunya ngomong lagi ke saya. Udah kalau nggak mau dengan teman saya, udah dengan saya aja katanya. Nih kalau kamu mau nikah dengan saya, tuh lihat ke sana, ke hutan tuh. Itu banyak duit di hutan Mang Oh, Berserakan duit itu. Tapi kan saya sadar ini orang bukan orang-orang biasa gitu ya. Orang jadi-jadian. Perempuan jadi-jadian maksudnya. Udah saya tinggal aja. Udah saya tinggal ngeliat ke belakang. Sudah tidak ada. Itu kan dalam hati itu. Ini godaan lagi. Pulanglah saya ke rumah. Semua saya ceritain Mang ke istri saya tuh. Tetap itu godaan terusin. Jangan pulang harusnya kata istri saya tuh. Tapi kan yang mengalami saya yang merasa takut Mang ya. Tetap. Udah berangkat lagi besok. Besoknya malam ke-13 Mang berangkat lagi saya. Karena didukung penuh sama istri saya. Karena kita mah bukan minta pesugihan katanya. Tirakat minta usaha maju kata istri saya. Jalanin. Malam ke-13. Nah malam ke-13 jam 1:30 saya kuat. Hampir jam 2 Mang saya lagi sila gini seolah-olah saya tuh di atas air Mang Seperti ngambang begitu. Wah ini udah begini lagi kata saya tuh ya. Ini pasti bohongan tapi perasaan saya begini. Tapi ini kan takut ada gangguan dari yang gaib. Takut saya mati intinya mah gitu sama yang gaib intinya mah. Takut tidak ridho gitu. Ya udah pikiran mah kemana-mana lah. Ingin selamat saya tuh. Jadi pulang lagi Mang daripada saya celaka gitu. Apalagi sampai merasa dianya tidak senang sama kita celaka sama orang gaib. Jadi pulang saya tuh. Pulang cerita. Nggak ada yang mengganggu lagi si Masan nggak ada ceritanya cuma. Terus jalan jelek. Tapi di tengah-tengah jalan udah mulai bagus lagi kayak kemarin kayak taman Mang Nah ini kayak taman kayak kemarin lagi dalam pikiran saya. Nah, lagi jalan dari belakang tuh Mang ada yang kolontrang seperti sambil menggusur rantai tuh. Udah terus gelombang gitu ya. Apa kata saya ini lagi ya. Itu hampir setengah kilo kurang lagi sampai ke rumah Mang Pas saya lirik ke belakang gak tahu ada orang seperti buta jangkung gede Mang bawa karung begini. Acak-acakan seperti buta gitu. Manggil ke saya tuh. Sini. Terus aja saya tuh. Ini malah pasti godaan lagi. Kemarin juga diajak ngobrol malah begitu ya. Ngajak kawin apalah gitu. Ngasih duit. Udah aja jalan. Begitu mau masuk pintu gerbang yang terbuat dari bambu rumah orang tua saya. Nanti dulu. Jangan dulu ke rumah. Terus berhenti. Ada apa memangnya? Emangnya kata saya.
bisa nggak saya nginep di rumah kamu? Seterusnya saya tempatin gitu. Oh ya tidak bisa. Di sana kan ada istri saya. Nah, saya tidak butuh orang seperti kamu. Kalau saya bisa nginep di rumah kamu, disediakan tempat buat saya, nih buat kamu. Terus mau tambah, nih ada lagi, itu uang penuh sekarung tuh. Oh tidak bisa kalau mau kamu tulis itu kata saya tuh di bawah pohon pisang. Kebetulan pohon pisang itu kebunnya bukan milik orang tua saya, milik orang lain gitu. Ya udah tidak apa-apa. Akhirnya dia itu di pohon pisang diem aja duduk sebawa karung itu. Hah? Besok harinya ada pagi itu masih ada. Tapi istri saya, mertua saya, anak saya nggak bisa melihat orang itu gitu. Cuman saya yang bisa melihat. Ada aja duduk di situ nggak pergi-pergi itu. Keesokan harinya dia masih ada. Datang 2 orang. Perempuan dengan laki-laki. Pakaiannya ya zaman sekarang seperti orang bank dan ngomongnya juga seperti orang sekarang gitu, kayak orang kantoran ngobrolnya juga. Ini Pak Koko betul, Bapak katanya mau usaha katanya. Saya sedang mencari orang yang meminjam UMKM lah gitu. Ya kayak orang bank mau meminjamkan uang aja, barangkali Bapak butuh modal gitu. Akhirnya saya tuh menerima gitu uang tersebut tuh. Berapa yang ditawarkannya? 3 juta. Pada waktu itu kan lumayan 3 juta Mang 3 juta. Ya udah nanti Bapak bayarnya sebulan sekali plus bunganya kata dia. Bunga dihitung dirinci dari 3 juta teh. Cuman 0,5% dari 3 juta. Bank negeri ini? Kayak lembaga keuangan lah gitu. Nah tapi dia tuh yang tidak menyebutkan kantornya. Nah nanti dikasihkan 3 juta. Nanti setiap Bapak bayar, saya tagih ke sini. Bunga plus cicilan modal gitu ya, pinjaman. Tiap bulan nanti ke sini katanya. Udah. Dengan uang 3 juta itu dipakai usaha ketoprak Mang Kenapa saya bisa usaha ketoprak? Karena pamannya daripada istri saya kan orang Ciamis dan dia tidak lanjutkan usahanya. Pulang ke Ciamis, beralih menjadi jualan kerupuk, nggak jualan ketoprak lagi. Maka diambil alih lah si Dongdangan itu. Kalau masalah bikin ketoprak, saya juga udah bisa sering lihat paman istri saya, keluarga saya udah bisa gitu. Makalah jualan ketoprak gitu. Setelah jualan ketoprak, jalan di kampung, ya di kecamatan lah. Bukan di kampungnya, di kecamatan gitu. Tempat yang agak rame ya? Iya agak rame gitu. Jalan jualan ketoprak. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Wah itu laku sekali Mang ceritanya. Mungkin pengaruh daripada si buta itu. Terus sebulan, 2 bulan sampai saya punya karyawan. Karena sama istri saya enggak ketangani gitu. Si buta itu masih di situ? Masih di situ terus. Ada terus? Ada terus. Di bawah pohon? Di bawah pohon pisang. Terus aja di situ duduk aja nggak pindah-pindah itu buta tuh. Sampai saya punya pegawai 1 orang ceritanya. Nah saya nggak tertangani sama di saya punya pegawai. Sampai bulan ketiga, tadi bulan kedua, bulan ketiga saya tidak lagi jualan Mang Jadi punya anak buah gitu. Saya bosnya lah boleh dikatakan gitu. Jadi mereka store setiap hari itu ke saya. Terus sampai punya 8 orang saya. Setoran teh seorang tuh ada yang waktu itu Mang ada yang 40.000 gitu. Ada yang 35.000. Kalau yang laku sampai 60.000 gitu. Ada 8 orang. Sampai saya nerima uang teh sehari itu sampai 300.000 untungnya aja pada zaman itu gitu. Nah terus berjalan. Nah,
Yang di rumah saya tuh yang tidur tuh ada 2 orang yang tidur tuh. Yang lainnya kan pulang ke rumah. Karena mungkin rumahnya agak jauh jadi tidur di tempat saya karena saya bikin kamar kan buat yang kerja tadinya. Nah, mungkin si anak itu si pegawai satu pengen kencing cerita. Ternyata kencingnya di bawah pohon pisang itu. Begitu kencing, tiba-tiba ini tuh panjang Mang Itu dia Langsung panjang. Terus ininya tuh menyon gitu ta. Kan lama-lama kemudian saya dituduh oleh masyarakat nyupang gitu tuh. Pesugihan gitu. Pantesan katanya. kayaknya cepat. Iya ya. Ya kayaknya cepat ya. Iya cepat. Dengan secepat itu bisa kaya tiba-tiba anak itu kok jadi panjang ininya. Jadi rame kan. Lama-lama si orang itu tuh bawa berobat ke orang pintar. Nanya-nanya gitu. Maka diterawang lah sama orang pintar itu. Oh iya dia memiliki pesugihan katanya. Oh jadi rame kan. Sekampung Mang sampai ke tetangga kampung saya berguru lah gitu. Jadi sekampung geger ya. Ya. Tetangga ngomong-ngomonginnya seperti apa? Jadi tetangga pada cerita, pada ngegosip gitu, Mang pantesan Mang Koko cepat kaya. Ternyata punya pesugihan juga, nggak nyangka ya katanya. Jangan sampailah kerja ikut sama dia, jangan sampai kalau suami kita, anak kita kerja di sana mati katanya, ikut mati. Nah seperti itu banyak sampai ke termasuk keluarga saya juga gitu menyayangkan ke saya gitu. Selanjutnya kan cerita tadi kan si anak itu mencari orang pintar ya untuk menyembuhkan penyakit dia. Ternyata disembuhin tuh. Cuman di terawang dia saya tuh punya pesugihan kan tadi juga. Saya kan gak terima saya berguru ke buta atau punya pesugihan tuh. Saya ceritain semuanya. Dulu saya ingin usaha maju. Saya tirakat di Tajuk Keramat. Godaannya gini. Nah, dan ceritanya saya ketemu si buta sampai ditempatkan di situ. Nah, ya udah buktikan. Kata dia tuh. Mari kita buktikan, kata si orang pintar itu tuh. Nah, dibuktikan mencari anak kecil cerita Mang Kebetulan anak kecil itu masih ponakan saya. Dibawalah ke pohon, di bawah pohon pisang. Sama mereka masyarakat tidak tahu itu ada buta. Sampai ngejerit nangis, ketakutan si anak kecil tuh. Itu anak kecil umur berapa yang bisa lihat? Itu tuh umur 4 tahun. Mang 4 tahun. Langsung menjerit ya? Menjerit, ketakutan. Itu malam-malam atau siang? Itu tuh setelah maghrib Mang Setelah maghrib. Ya biar aman mungkin aparat RT datang, Hansip datang, aparat desa datang kan untuk mengkelirkan masalah ya. Jangan sampai ada fitnah apa gitulah di masyarakat gitu. Tapi jangan dari pihak yang sakit, dari pihak saya gitu Mang Ternyata ada. Dia lari menjerit sambil nunjuk-nunjuk ke bawah pohon pisang. Ada buta. Jadi kan masyarakat percaya gitu. Karena saya udah nerangan seperti tadi. Nah, jadi disebutnya bahwa saya itu bukan memiliki pesugihan karena ada si buta tersebut mendapat dari jalan gitu. Jadi enggak ngewadalin kebetulan dia lagi kencing merasa terganggu. Nah, jadi merasa terganggu kan jadi jahil dianya butanya. Jadi masyarakat jadi akhirnya mengerti begitu. Ya udah, bagaimana usir saja kata saya gitu. Kalau bisa ngusir mah saya tidak butuh seperti itu kata saya tuh. Langsung mungkin dibacain apa, syaratnya apalah gitu ya. Dia mungkin yang tahu lah gitu si bapak yang pintar itu. Disyaratin. Akhirnya tidak ada. Sudah dia tidak ada di situ Mang itu mah usaha saya kembali seperti semula. Merosot tuh harta yang saya miliki tadinya udah bikin rumah, beli kebun gitu, udah kebeli motor pada waktu itu. Ya habis lagi lah. Tiba-tiba yang dulu nawarin hutang, yang minta dibayar tiap bulan gak nagih-nagih sekitar 1 tahun, datang nagih yang 3 juta ke saya.
Kebetulan dalam 1 tahun itu kami memberi kesempatan ke Pak Bapak karena Bapak belum kelihatan dari awal kulit maju, setelah maju kan saya datang nih katanya. Bapak sudah maju, jadi tolong dihitung yang 12 bulan tuh berapa. Sekaligus. Bunga sama modalnya katanya. Minta dibayar sekaligus. Minta dibayar sekaligus. Jadi memberi kesempatan. Kalau dulu saya pertama, kedua, ketiga bulan takut Bapak kan belum baru merintis kata dia tuh. Setelah 1 tahun maka tolong dikembalikan. Karena saya sudah kejadian seperti itu, ya mungkin ini satu reng-rengan juga nih sama buta itu gitu dalam hati tuh gitu. Lalu si uang tadi, uang pinjaman dibayar oleh Pak Koko? Dibayar sekaligus karena itu masih ada uang. Sampai menjual motor, menjual sawah gitu. Ya untuk hutang-hutang bahan baku, apalah hutang ke orang, apa tiba-tiba aja dilalahnya tuh ada aja yang harus dikeluarin uang tiba-tiba untuk menghabiskan harta saya tuh gitu. Jadi setelah itu usaha Pak Koko habis ya? Habis. Bangkrut ya. Dan harta-harta habis? Habis. Selama berapa lama tuh habisnya? Habisnya tidak lama, 2 bulan juga habis, cepat. Kendaraan, rumah habis semua? Seperti yang diambil aja gitu. Jadi seperti melakukan pesugihan ya, padahal nggak minta? Padahal enggak. Saya cuman itu juga, waktu ngomong ke orang pintar juga, saya tidak melakukan pesugihan, saya tidak mengewadalin seseorang. Karena saya ada yang mau ngebantu, usaha saya maju, jadi saya mau gitu. Saya juga kan masih eling, masa saya melakukan pesugihan gitu. Saya minta juga ke Allah gitu. Nah, sebisa-bisa kita membaca tahmid, tasbih, tahlil gitu. Cuman di jalan ketemu orang mereka seperti itu, orang-orang gaib seperti itu. Nggak sengaja. Nggak sengaja. Dan yang pertama mah waktu yang ngasih uang yang seperti yang perempuan-perempuan itu kan saya tolak. Gitu. Yang kedua juga saya tolak. Cuman dia menawarkan untuk memajukan usaha saya, ketoprak itu yang sudah berjalan tidak bagus, ya saya mau. Tuh kamu tempatnya di situ di bawah pohon pisang. Gitu. Buto hijau tadi ya? Iya. Akhirnya menurun, habis hartanya. Jadi penduduk atau warga ngomongin lagi dong? Oh ya ngomongin lagi. Apa kata mereka? Jadi tetangga juga menilai harta saya tuh diambil sama buta hijau lagi gitu. Tapi kan mereka juga tahu bahwa saya itu tidak melakukan pesugihan kepada buta hijau. Karena buta hijau mah ingin membantu usaha gitu. 1, kedua saya tidak ngewadalin. Itu pun yang celaka karena kesalahan dia tidak pamit dulu mau kencing gitu. Tapi ada positifnya mereka menilai. Kalau masalah uang mah jelas diambil buta hijau karena mereka orang pintar juga itu di situ ada buta hijau. Anak kecil ponakan juga tahu, ponakan saya di situ ada buta hijau gitu. Waktu tirakat di Masjid Keramat ya, musola Keramat itu, memang Pak Koko minta apa sih? Waktu di Masjid Keramat itu saya meminta usaha saya maju. Itikat saya dalam hati itu. Nah kalau masjidnya itu sejarahnya apa Pak Koko? Nah begini, sejarah Masjid Keramat tersebut pada zaman Belanda ceritanya, di situ tuh ada sesepuh tuh sakti cerita Mangke. Mungkin pada zaman Belanda kan mencari kesaktian zaman dulu, bukan mencari uang. Jadi banyak menghabisi para penjajah lah gitu. Di situ panutan disebutnya tokoh gitu. Dan karena dikuburkannya di dekat pohon yang besar-besar itu, maka di situ disebut Masjid Keramat gitu. Karena dulunya di situ ada orang sakti yang dikubur di situ. Kuburannya pun masih ada gitu. Ada patoknya ya? Ada patoknya begitu. Ya andaikan itu berlanjut ya Pak Koko. Gimana? Seperti apa? Hartanya berlanjut terus akan seperti apa? Oh mereka bilang kalau hartanya berlanjut terus mungkin buta hijaunya agak balik-balik ada di situ. Jangan sampai jangan-jangan kita lewat diganggu lagi sama dia. Kita kejadiannya seperti anak itu yang waktu kencing merasa dia terganggu. Untung hartanya hilang katanya. Dianya udah pergi gitu. Di bawah hartanya. Sebenarnya buta hijau itu nggak usil ya? Nggak usil. Karena diganggu, cuman karena kencing ketidaktahuan dia karena nggak kelihatan gitu ya. Dia juga tidak ada sengaja untuk ngencingin buta hijau gitu.
si anak ya karyawan saya tuh dulu tuh itu. Nggak ada gangguan keluarga? Tidak ada sama sekali. Karena saya niatnya juga bukan untuk pesugihan, karena itu melakukan tirakat, minta usaha lancar, ketemu dengan buta juga. Saya mah tidak ingin mewadahkan istri, anak atau apa, sok aja. Syaratnya ditempatkan di situ, bantu usaha saya dan dia juga akan membantu usaha karena ditempatkan di daerah saya gitu. Cuman itu. Setelah kejatuhan akhirnya bangkrut lagi. Terus usaha apa? Nah, setelah itu karena waktu itu suka ikut-ikutan di organisasi gitu Mang waktu itu tuh zaman masih anget-angetnya reformasi gitu ya. Pemerintahan kita tumbang, suka ikut kemana ikut dengan teman-teman lah gitu di daerah gitu, seperti itu. Lama kemudian di situ karena ada terima kasih dari pemerintah daerah, kadang-kadang suka ngasih pekerjaan pemerintah daerah gitu, atau pekerjaan fisik atau pekerjaan sosial. Waktu itu tuh tahun 2001, 2002 kesini sampai 2003. Nggak dagang lagi ya? Ya, nggak dagang lagi ceritanya. Oke, dari kisah ini kalau saya bisa ambil kesimpulan mungkin ada kesalahan dalam waktu wirid ya, waktu tirakat itu tadi. Mungkin ada kesalahan dalam permintaan atau bacaannya mungkin yang salah. Karena nggak ada pembimbing kan maksudnya. Nggak ada pembimbing, ya memang nggak ada yang memandu gitu. Iya. Jadi yang datang ke situ Apa aja gitu. apa aja yang disebut gitu. Mungkin ada kesalahan mungkin. Kalau saya usir mah ditolak, mungkin si buta hejo gitu diusir. Pokoknya jangan dibalas saya sana, pergi kamu, mungkin nggak kejadian. Karena saya tergiurnya mau membantu usaha, karena saya minta juga membantu usaha, jadi saya tertarik dengan omongan dia gitu Mang Oke. Nah Sobat Malam Mencekam, jadi tanpa diduga ya Pak Koko ini mendapatkan bantuan dari sosok goib yang ternyata memang akhirnya sangat berbahaya ya. Berbahaya juga. Andaikan dilanjutkan mungkin akan ada tumbal mungkin ya. Ada tumbal lagi. Terutama kan di masyarakat gitu ya. Iya. Nama saya kan jadi gimana lah. Itu udah contoh gitu. Ya iya, awalnya. Warga sudah marah begitu ya. Sudah marah gitu. Yang namanya di sana kan, yang nama di kampung kalau berhubungan goib, memiliki pesugihan, ilmu teluh kan warga kan langsung demo marah gitu Mang Ayah. Cuman alhamdulillah ada yang menahi ya orang pintar tadi, dibuktikan gitu sama anak kecil dan mendengar ucapan saya bahwa saya tuh bukan melakukan pesugihan tapi meminta usaha maju, tapi ke buta itunya pun tidak meminta wadal gitu. Iya. Cuman karena merasa keganggu aja, mungkin kaget dia ngebedol yang kencing mungkin. Oke. Baik Sobat Malam Mencekam, demikian kisah dari Pak Koko. Kita ambil hikmahnya ya, ambil yang baik dan buang yang buruk. Hati-hati dalam melakukan tirakat, tanpa pembimbing juga akan lebih berbahaya. Ya. Terima kasih Pak Koko. Sama-sama. Dan Sobat Malam Mencekam, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.